Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Mega Suci, NPM 1721211075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari karya tulis saya yang berjudul Kebocoran Bentuk Diglosia dalam diskusi psikolinguistik kelas 3B di aplikasi WhatsApp gitu. Sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perkuliahan menjadi dalam jaringan. Biasanya digunakan di aplikasi Zoom, Google Meet, Meet Unseel, Google Classroom, ataupun di aplikasi WhatsApp begitu. Nah, saya akan mengkaji problematika bahasa Indonesia mengenai penggunaan diglosia dengan subjek yang dipilih yaitu mahasiswa kelas 3B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dalam diskusi psikolinguistik di aplikasi WhatsApp begitu. Pertama, untuk tujuannya adalah untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui bentuk diglosia, yang kedua untuk mengetahui kebocoran diglosia dalam forum diskusi psikolinguistik kelas 3B di aplikasi WhatsApp. Sebelumnya, diglosia merupakan situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atau variasi-variasi bahasa gitu. Nah, variasi bahasa ini digradasikan menjadi ragam tinggi dan ragam rendah begitu. Ragam contohnya seperti ini. Ragam tinggi, bahasa Indonesia merupakan ragam tinggi daripada bahasa daerah atau bahasa daerah diklasifikasikan menjadi ragam rendah bila situasinya adalah situasi formal atau resmi yang harus menggunakan bahasa Indonesia dalam forum tersebut gitu. Itu atau juga bahasa Indonesia baku itu merupakan ragam bahasa tinggi daripada bahasa Indonesia yang tidak baku jika situasinya resmi atau formal. Seperti itu mengenai diglosia. Nah, untuk metode penelitian, metode ini menggunakan metode deskriptif yang bersumber dari hasil forum diskusi kelas 3B mata kuliah psikolinguistik di aplikasi WhatsApp gitu. Fokus kajian ini dilakukan dari setiap ujaran atau tuturan berupa komentar chatting di grup WhatsApp psikolinguistik B begitu. Sampel dipilih secara berkala, memfokuskan pada kata atau kalimat yang mengalami kebocoran diglosia. Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, kemudian pengamatan diperoleh ketika mengikuti forum, dan hasil dari dokumentasi tersebut ditulis ulang yang mengandung kebocoran diglosia dan akan dianalisis menggunakan teori Himesdal. Begitu. Nah, untuk hasilnya terdapat 4 kebocoran diglosia dalam forum tersebut berdasarkan dari teori Himesdal. Nah, tuturan yang pertama itu oleh DMS _WA_14.37/2020. Di sana tertulis silahkan, barangkali ada yang perlu ditambahkan. Nah, jadi dalam kata silahkan, secara afiksasi silahkan itu sudah benar. Adanya sufiks kan di belakang kata itu sudah benar. Hanya saja dari segi bentuk kata, silah itu tidak baku karena yang baku itu adalah sila. Jadi seharusnya silakan begitu. Itu untuk kebocoran diglosia yang pertama. Yang kedua itu dari WP_L_WA_15.9/2020. Di situ tertulisnya seperti ini. Atau lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam kata mempengaruhinya, konfiks me dan nya ketika bertemu dengan kata yang diawali dengan KTSP
itu harusnya lebur dan P-nya itu lenyap, dihilangkan. Maka secara afiksasi, kata mempengaruhinya itu tidak tepat. Seharusnya adalah memengaruhinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dari SOS garis miring P garis miring WA garis miring 14.43 garis miring 2020. Ujarannya seperti ini. Hey, itu ada yang tertikung kalem-kalem. Nah, di dalam chattingnya ya. Hey, itu ada yang tertikung kalem-kalem. Nah, kalimat tersebut mengandung campur kode karena mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Contoh kalem-kalem. Dalam kalem itu asalnya itu dari bahasa asing, bahasa Inggris calm. Tapi khususnya di daerah Sunda menjadi kalem. Kalem memiliki arti tenang kalau dalam bahasa Sunda. Nah, sementara kata tertikung itu mengalami afiksasi yang salah. Karena tikung lebih tepat menggunakan afiksasi me dan an. Misalnya menikung atau tikungan. Tidak ada afiksasi tertikung. Biasanya afiksasi ter itu karena bawaan dari bahasa Sunda. Jadi adanya campur kode lagi. Begitu. Nah, dan yang terakhir dalam dalam tulisannya atau komentar chattingnya seperti ini. Oleh WP garis miring L garis miring WA garis miring 15.01 garis miring 2020. Tuturannya seperti ini. Izin menambahkan Bayu. Nah, ada kata izin. Kata baku dari izin yaitu izin. Izin biasanya digunakan oleh suku Sunda yang secara fonologi terbiasa mengganti fonem ez menjadi ej. Jadinya izin, izin begitu. Harusnya izin. Nah, baik, jika dianalisis menggunakan teori Himmelsdale, terdapat 5 kesalahan gitu yang terkualifikasi. Yang pertama, dari situation, dari waktu dan tempat tuturan. Karena ketika sedang berdiskusi dalam proses perkuliahan, artinya situasinya itu adalah situasi formal. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, di sini terdapat 4 kesalahan dari tidak kesesuaian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu. Jadi secara situation, waktu, tempat dan situasi yang harusnya formal, ada beberapa yang tidak formal karena menggunakan bahasa yang tidak baku begitu. Yang kedua, partisipan. Nah, dalam forum diskusi tersebut terdapat dosen pengampu mata kuliah, pemateri dan penyimak. Dosen pengampu mata kuliah itu bukan dosen, maksud saya adalah beberapa ujaran itu tidak menggunakan bahasa formal atau resmi. Ya, itu partisipan. Yang ketiga, ends atau maksud. Maksud dalam diskusi itu berbeda-beda. Tadi kan ada 3, dosen pengampu mata kuliah, ada pemateri, dan ada penyimak. Nah, dosen pengampu mata kuliah itu bertugas untuk mengawasi jalannya presentasi tersebut. Penyimak itu bermaksud untuk menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan. Sementara pemateri tadi, maksudnya pemateri. Nah, sementara penyimak itu bermaksud untuk menerima materi dan bertanya begitu. Nah, untuk yang keempat itu ex-queens, yaitu bentuk ujaran. Ujaran yang dilakukan merujuk pada proses perkuliahan pada umumnya, artinya digunakan komunikasi formal di situ karena bentuk ujarannya itu formal karena dalam proses perkuliahan. Nah, dan yang terakhir itu instrumentalities atau jalur bahasa yang digunakan yaitu bahasa tulis di grup WhatsApp. Nah, bahasa tulis
dapat dianalisis secara morfologis, semantis, ataupun sintaksis, begitu. Baik, itulah hasil dari karya tulis ilmiah saya mengenai kebocoran bentuk diglosia dalam diskusi psikolinguistik kelas 3B di aplikasi WhatsApp gitu. Adapun kekurangannya saya minta masukannya. Dan pisau yang saya gunakan itu adalah pisau dari teori dari Himesdale mengenai pengaruh linguistik dalam penggunaan bahasa. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.